Ikan hias telah lama menjadi daya tarik bagi pecinta akuarium di seluruh dunia. Dengan warna-warna yang memukau dan gerakan anggun di alam liar, ikan hias tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap estetika, tetapi juga memberikan ketenangan bagi siapapun yang menikmatinya. Dari ikan kecil yang lincah, hingga ikan eksotis dengan corak yang memukau, dunia ikan hias begitu luas dan menarik untuk dijelajahi. Dari banyaknya jenis ikan hias, kalian pasti tidak asing dengan ikan yang satu ini. Yap, ikan cupang. Ikan cupang merupakan bagian dari genus Betta yang terdiri lebih dari 70 spesies ikan air tawar. Ikan dalam genus ini dikenal karena sifatnya yang teritorial serta kemampuannya bertahan dalam kondisi air dengan kadar oksigen yang rendah. Hal ini dimungkinkan berkat organ labirin yang memungkinkan mereka mengambil oksigen langsung dari udara. Habitat alami ikan dalam genus Betta tersebar di perairan dangkal Asia Tenggara, seperti sawah, rawa-rawa, dan sungai kecil dengan arus yang tenang. Di antara berbagai spesies dalam genus Betta, Betta splendens atau cupang hias menjadi yang paling populer dan banyak dibudidayakan. Di Indonesia, ikan cupang memiliki berbagai nama, seperti ikan tarung, laga, pelaga, jaren, dan bitte. Ikan ini memiliki ciri khas warna tubuh yang mencolok, sirip yang panjang dan indah, serta sifat agresif yang membuatnya sering digunakan dalam adu cupang, meskipun kini lebih banyak dikembangkan sebagai ikan hias. Ada beberapa alasan mengapa Betta splendens lebih disukai dibandingkan spesies Betta lainnya. Pertama, variasi warna dan bentuk siripnya sangat beragam, yang merupakan hasil dari seleksi genetik yang telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh para pembudidaya. Kedua, daya tahannya yang tinggi membuatnya lebih mudah dipelihara dibandingkan ikan hias yang lain yang membutuhkan perawatan yang khusus. Cupang ini mampu hidup dalam wadah kecil tanpa aerasi, meskipun telah memerlukan perawatan yang baik agar tetap sehat dan memiliki warna yang cerah. Selain itu, sifat interaktifnya menjadikan ikan ini menarik untuk diamati. Betta splendens dapat mengenali gerakan di luar akuarium dan bahkan merespon kehadiran pemiliknya. Hal ini membuatnya lebih menarik dibandingkan ikan hias yang lain, yang cenderung pasif. Dengan kombinasi keindahan, ketahanan, dan perilaku uniknya, tidak heran jika Betta splendens menjadi primadona di dunia ikan hias dan terus diminati oleh para penghobi di seluruh dunia. Ikan cupang memiliki sejarah panjang yang berawal dari perairan Asia Tenggara, terutama di Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Pada awalnya, ikan cupang dikenal bukan sebagai ikan hias, melainkan sebagai ikan aduan karena sifatnya yang agresif dan juga teritorial. Di Thailand sendiri, ikan ini dikenal sebagai plakat, yang berarti petarung dalam bahasa setempat. Pada abad ke-19, orang-orang Thailand mulai mengadu ikan cupang sebagai hiburan dan bahkan memasang taruhan dalam pertandingan. Melihat popularitasnya yang meningkat,
Raja Siam saat itu tertarik dan mulai mengatur serta melisensikan pertarungan ikan cupang. Kemudian pada tahun 1840-an, ikan cupang mulai diperkenalkan ke dunia barat. Seorang dokter asal Denmark bernama Dr. Theodor Cantor menjadi orang pertama yang mendeskripsikan ikan ini dan memberinya nama Macropodus pugnax. Namun pada tahun 1909, nama ini direvisi menjadi Betta splendens oleh Charles Totteregan. Seiring waktu, perhatian terhadap ikan cupang bergeser dari pertarungan ke keindahan dan variasi-variasi warnanya. Pada awal abad ke-20, pembudidayaan di Eropa dan Amerika mulai mengembangkan ikan cupang dengan warna yang lebih cerah dan sirip yang lebih panjang. Hingga kini, tidak ada angka pasti untuk jumlah jenis cupang hias, karena para pembudidaya terus melakukan persilangan dan menciptakan varietas-varietas baru. Namun secara umum, ada puluhan hingga ratusan variasi ikan cupang hias yang diakui. Ikan cupang memiliki tubuh yang ramping dan sedikit memanjang, dengan kepala kecil dan mulut yang mengarah ke atas. Bentuk ini mencerminkan kelincahan serta kemampuannya untuk berenang dengan gerakan yang anggun. Salah satu ciri yang paling mencolok dari ikan cupang adalah bentuk siripnya yang bervariasi, yang tergantung pada jenisnya. Di antara berbagai jenis ikan cupang yang paling terkenal, yaitu jenis half moon, crown tail, plakat, double tail, rose tail, dan veil tail. Selain itu, cupang juga memiliki berbagai warna menarik, mulai dari merah, biru, hijau, metalik, kuning, hingga kombinasi seperti koi dan marble. Beberapa ikan cupang bahkan memiliki warna yang bisa berubah tergantung kondisi lingkungan dan suasana hati. Mata ikan cupang relatif besar dibandingkan tubuhnya, memberikan ekspresi yang kuat. Matanya tajam dan waspada, terutama saat menghadapi lawan atau ketika penasaran terhadap sesuatu di luar akuarium. Saat merasa terancam atau ingin menunjukkan dominasinya, ikan cupang akan mengembangkan insangnya sebagai bentuk agresi. Ini menciptakan tampilan yang lebih lebar dan gagah, sekaligus memperlihatkan corak warna yang lebih intens. Selain bentuk sirip dan sisik yang memukau, ikan cupang juga memiliki sifat dan karakter unik yang membedakan antara ikan jantan dan ikan betina. Perbedaan ini bukan hanya sekedar tampilan luar, tetapi juga berkaitan dengan peran masing-masing dalam perkembangbiakannya. Bagi para penghobi yang ingin membudidayakan ikan cupang, memahami cara membedakan jantan dan betina adalah langkah awal yang sangat penting. Jika diperhatikan lebih dekat, ikan cupang jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dan panjang dibandingkan dengan betinanya. Tubuhnya tampak lebih proporsional dengan gerakan yang anggun saat berenang. Sebaliknya, ikan cupang betina cenderung memiliki bentuk tubuh yang lebih pendek dan sedikit lebih bulat, terutama saat ia telah matang untuk bertelur. Perbedaan ini menjadi lebih jelas ketika ikan berenang dengan aktif, di mana jantan terlihat lebih dominan dan agresif dibandingkan dengan betinanya. Tak hanya dari bentuk tubuh, sirip dan ekor juga menjadi ciri khas yang mudah dikenali. Ikan cupang jantan terkenal dengan siripnya yang panjang, lebar, dan menjuntai indah. Sebaliknya ikan cupang betina memiliki sirip yang lebih pendek dan sederhana. Meskipun demikian, keindahan betina tetap menarik, terutama dalam beberapa varietas yang memiliki pola warna unik. Ada satu ciri khas lain yang hanya dimiliki oleh betina, yaitu bintik telur, atau yang biasa disebut dengan egg spot. Titik putih kecil ini terletak di bagian bawah perut,
di antara sirip perut dan berfungsi sebagai ovipositor atau tempat keluarnya telur saat proses pemijahan. Jika diperhatikan dengan teliti, ekspos menjadi cara paling mudah untuk memastikan apakah ikan cupang yang sedang diamati adalah betina atau jantan. Setelah memahami perbedaan jantan dan betina, langkah berikutnya adalah mengenali cara perkembangbiakan ikan cupang. Proses ini diawali dengan persiapan jantan yang membangun sarang gelembung di permukaan air. Sarang ini terdiri dari gelembung udara yang dicampur dengan lendir dari mulutnya, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi telur-telur yang akan segera dibuahi. Ketika betina dimasukkan ke dalam akuarium pemijahan, jantan akan mulai melakukan pendekatan dengan memperlihatkan stripnya yang lebar, serta berenang mengelilingi betina. Jika betina menunjukkan ketertarikan, pemijahan akan segera dimulai. Momen ini menjadi salah satu hal paling menarik dalam dunia ikan cupang, karena keduanya akan melakukan tarian kawin, di mana jantan melilit tubuh betina dengan gerakan yang lembut namun penuh dengan dominasi. Pada saat ini, betina akan mulai melepaskan telur yang langsung dibuahi oleh sang jantan. Tanpa membuang waktu, jantan akan dengan sigap mengambil telur-telur yang jatuh dan memasukkannya ke dalam sarang gelembung satu persatu. Setelah proses ini selesai, jantan biasanya akan mengusir betina karena tugas menjaga dan merawat telur sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dalam waktu sekitar 24 hingga 48 jam, telur-telur tersebut akan menetas menjadi burayak atau anak ikan cupang yang masih akan tetap berada dalam sarang gelembung hingga mereka cukup kuat untuk berenang sendiri. Melihat proses ini, tidak bisa disangkal bahwa ikan cupang memiliki cara perkembangbiakan yang unik dan menarik. Dari keindahan jantan yang dominan hingga peran betina dalam pemijahan, semua aspek ini menunjukkan betapa spesialnya ikan cupang sebagai salah satu ikan hias paling diminati di dunia. Dan dengan memahami lebih dalam tentang cara membedakan serta membiakkan mereka, para penghobi dapat lebih mudah menikmati dan mengapresiasi keunikan ikan yang satu ini. Ikan cupang tidak hanya dikenal karena keindahan warnanya dan juga bentuk siripnya yang khas, tetapi juga karena kemampuannya bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Sebagai ikan yang berasal dari perairan dangkal, ikan cupang memiliki adaptasi khusus yang membuatnya mampu bertahan meski dalam lingkungan yang minim oksigen. Namun, agar tetap sehat dan memiliki warna yang cemerlang, pemberian makanan yang tepat sangatlah penting. Secara alami, ikan cupang adalah karnivora. Di habitat aslinya, mereka memangsa serangga kecil, larva nyamuk, kutu air, hingga cacing. Makanan-makanan ini kaya akan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, kekuatan sirip, dan daya tahan tubuhnya. Dalam pemeliharaan di akuarium, ikan cupang dapat diberi berbagai jenis pakan, baik yang alami maupun yang buatan. Meskipun ikan cupang dapat bertahan dalam kondisi air minim oksigen, mereka tetap memerlukan lingkungan yang sehat untuk hidup optimal. Kualitas air harus dijaga agar tetap bersih dan tidak mengandung amonia yang berbahaya. Suhu air juga perlu diperhatikan, karena ikan cupang lebih nyaman dalam suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, ikan bisa menjadi lemas dan rentan terhadap penyakit. Selain itu, ikan cupang dikenal dengan sifatnya yang teritorial dan agresif, terutama ikan cupang jantan. Mereka tidak bisa dipelihara dalam satu akuarium yang sama dengan jantan lain, karena akan bertarung hingga salah satu akan kalah. Namun, betina bisa dipelihara bersama dalam kelompok kecil, asalkan diberikan ruang yang cukup. Dengan pemberian makanan yang tepat, serta lingkungan yang terjaga, ikan cupang tidak hanya bisa bertahan hidup dengan baik, tetapi juga menampilkan keindahan warnanya yang maksimal. Ikan cupang bukan sekedar ikan hias dengan warna dan sirip yang indah. Di balik tampilannya yang memukau, ia adalah simbol ketangguhan,
keunikan dan keanggunan dalam bertahan hidup. Dari habitat alaminya yang sederhana, hingga menjadi primadona dalam dunia ikan hias. Perjalanan ikan cupang mengajarkan kita banyak hal tentang adaptasi dan ketekunan. Ikan cupang juga mengajarkan kita bahwa setiap makhluk memiliki karakter yang unik. Sifatnya yang agresif dan teritorial mengingatkan bahwa setiap individu memiliki ruang dan batasan yang perlu dihormati. Begitu pula dalam kehidupan manusia. Kita harus belajar memahami perbedaan dan menghargai ruang satu sama lain. Nah, itulah tadi pembahasan ikan cupang. Jangan lupa like dan subscribe-nya sob. Menurut kamu, pembahasan apa lagi yang menarik untuk dibahas? Tuliskan di kolom komentar.